Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Ramadan. Saya dari Universitas Terbuka dari UPBJJ Jember, Fakultas Sains Teknologi, Prodi Bidang Minat Komunikasi Penjualan Peternakan. Kali ini saya ingin melakukan praktik dari mata kuliah Agripreneur dengan materi ide bisnis berbasis design thinking. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Yayu selaku peternak burung puyuh dengan materi ide bisnis berbasis design thinking. Oke, kali ini saya sudah bersama peternak dengan Ibu Yayu yang memiliki peternakan burung puyuh di sini. Untuk profil usaha, nama usaha di sini Mahkota Puyuh. Lalu untuk nama pemilik Ibu Yayu, lokasi usaha di sini masuk di Kecamatan Surin, Kabupaten Banyuwangi, dan lama usaha berjalan 7 tahun. Lalu ini Bu, untuk saya akan bertanya mengenai populasi puyuh di sini sekarang berapa, Bu? 6.000 ekor. Untuk populasi puyuh di sini sekarang 6.000 ekor dengan jenis usaha di sini telur puyuh mentahan. Artinya untuk penjualan telur puyuh mentahan sistemnya langsung lari ke pengepul dan pengecer. Untuk jumlah pekerja di sini ada berapa, Bu? Satu orang. Untuk jumlah pekerja di sini ada satu. Untuk satu itu bagiannya apa, Bu? Untuk pekerja pembuangan kori 2 hari sekali. Oke, untuk pekerja di sini satu, dan bagian dari pekerja ini adalah untuk membantu membersihkan kotoran hewan. Sistem penjualan langsung lewat pengepul atau gimana? Ya, pengepul dan turun lagi ke pasar. Untuk penjualan lewat pengepul dan ecer ke pasar. Lalu untuk produksi telur per hari mungkin bisa dijelaskan? Produksi telur per hari 6.000 itu 6.000. Oke, untuk saat ini dengan populasi 6.000, produksi telur di sini 60 kilo per hari. Lalu untuk tingkat kematian puyuh, Satu bulan itu 10 sampai 15 ekor. oke, ini 6.000 ya. Ya. Jadi dari 6.000 per bulan kematian itu bisa mencapai 10 sampai 15 ekor per bulan. Lalu untuk penyakit yang sering muncul di sini pernapasan, karena stres mungkin penyebab faktor terbesar karena perubahan cuaca. Jadi untuk penyakit di sini paling sering pernapasan. Untuk umur produktif puyuh, Minimal ya biasanya itu 1 tahun. Kalau itu normal ya, sekarang kan ya Oke. ada yang 1 tahun lebih. oke, untuk kita kalau ambil minimal produksi produktif puyuh di sini kita bisa bilang average 1 tahun ya untuk produksi puyuh minimal. Dan untuk jenis pakan, lalu keluarga, Bu, mungkin bisa dijelaskan. Kalau harganya 360, jenis pakannya saya pakai MF Confit. Oke, untuk pakan di sini menggunakan pakan jadi dari pabrik Confit, dan untuk harga di sini 360.000 per sak. Lalu untuk apakah pakan ini paling menguras biaya, Bu? Iya, paling murah biaya, soalnya 70% itu yang dibutuhkan puyuh. Oke, jadi menurut Bu Yayu pakan itu 70% presentasinya menghabiskan pakan 70%. Jadi pakan termasuk kategori paling menguras biaya dalam hal ini. Lalu untuk sistem kandang di sini menggunakan sistem open house dan kandang terbuka. Untuk pembersihan kandang, Bu, untuk pembersihan kandang di sini perlakuan berapa hari sekali? 2 hari sekali. Untuk pembersihan kandang di sini khususnya pembersihan kotoran dilakukan 2 hari sekali. Lalu untuk masalah terbesar dalam usaha ini, Bu, apakah ketika harga telur mahal atau turun atau gimana? Jadi kalau harga telur murah, daya serap pasar melemah, ya pasti telur itu menimbun diri. Oke, jadi ketika harga telur puyuh murah di sini telur itu akan menimbun, dan itu termasuk masalah terbesar dalam usaha puyuh ini. Lalu untuk kendala pemasaran di sini apakah ada masalah? Pemasaran? Kendala pemasaran apakah ada masalah? Ya, itu pedagang biasanya komplain jika harga telur mahal. Oke, jadi untuk kendala pemasaran di sini komplain dari ini, Bu, ya, komplain dari pelanggan ketika harga telur mahal. Soalnya biasanya kan nggak sampai dengan harga segitu tinggi gitu. Oke, jadi masih ada tahap negosiasi dari pelanggan. Ya minta Harga turun ya. lah. Lalu untuk kendala distribusi apakah pengiriman? Tidak. Tidak ada. Untuk kendala distribusi di sini tidak ada, sejauh ini aman. Dan lalu lanjut di masalah solusi seperti apa yang Ibu inginkan untuk ke depan. Untuk masalah penjualan, apakah ingin mengembangkan pasarnya? Ya kalau saya ingin
mengembangkan pasar, kalau bisa ya bisa masuk kayak Alfamart, Indomaret dengan jenis packing pakai plastik mica itu Oke. loh. Oke, jadi untuk pemasaran Ibu Yayu di sini itu solusi yang diinginkan Ibu Yayu untuk kedepannya ialah mengekspansi pasar. Artinya dia ingin menambah pasar seperti ke minimarket, Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Kalau ada inovasi maunya seperti apa ini? Untuk inovasi berarti packaging menggunakan mica Bu ya, plastik Iya. mica ya. Untuk target usaha ke depan Bu Yayu di sini penambahan populasi puyuh. Lalu untuk jika dibuat pemasaran online gimana? Ya kalau itu sebenarnya bagus, tapi kalau menurut saya lebih suka Untuk saat ini tatap muka langsung dengan pelanggan. dengan pelanggan. Oke, jadi untuk Bu Yayu sekarang pemasaran online itu bagus menurut Bu Yayu, cuman untuk kondisi sekarang Bu Yayu masih cocok dengan penjualan door to door ya, masih dengan ketemu langsung dengan pelanggan. Oke, lalu untuk kalau terkait produk olahan puyuh, produk olahan puyuh jadi, apakah itu menurut Bu Yayu juga bagus? Bagus kalau menurut saya bagus, kalau apalagi kalau dimasak dijual matang lah Iya. mas. Kalau itu kalau buat pengusaha seperti saya ini bisa untuk banyak lah, kalau untuk 10 bisa jadi 20, 30. Artinya ketika diperbandingkan dengan jual mentah, untungnya lebih banyak ya Bu ya? Iya. Ketika dijual dengan matang. Oke. Lalu untuk kemasan yang menarik menurut Bu Yayu packaging dengan plastik mica karena target pasar nanti di minimarket. Ya. Untuk harga yang cocok berapa Bu ketika menggunakan packaging atau plastik mica itu Bu? Ya 35 per kilo itu bagus itu. Udah 5.000 per kilo udah bagus, dengan kondisi harga mentah sekarang dapat 25.000. Sekarang 25 sampai 20.000. Oke, untuk sekarang harga mentah di sini 25 sampai 27.000 dan harapan Bu Yayu 35.000 ketika dijual dengan plastik mica. Lalu untuk sistem pemesanan dan desain produk di sini masih menggunakan sistem COD karena Bu Yayu selaku penjual juga dia lebih suka face to face ya, door to door ketemu langsung dengan pelanggan. Kalau ada produk olahan puyuh bagaimana Bu menurut Ibu? Ya kalau menurut saya bagus, lebih bagus karena soalnya bisa kalau apa itu Secara untung. secara untung itu bisa double lah mas. Oke, jadi jika dijual dengan produk olahan puyuh ini menurut Bu Yayu untungnya bisa double, 2 kali lipat dari jual puyuh mentahan. Ya. Lalu untuk kemasan yang menarik menurut Bu Yayu ini adalah packaging dengan plastik mica karena target pasarnya ialah minimarket. Lalu untuk harga yang cocok berapa Bu? Kalau menggunakan plastik mica, Kalau yang cocok buat masuk Indomaret, Alfamart itu 35 per kilo dengan jenis kemasan mica plastik. Plastik mica. Jadi selisih berapa Bu dari jual harga mentah sama plastik mica? Ya, mungkin 8.000 ya, ya, per kilonya. 8.000. Jadi bisa lebih untung 8.000 daripada jual mentahan. Lalu untuk sistem pemesanan dan desain produk di sini, sistem pemesanan masih menggunakan sistem COD dan untuk desain packing plastik mica dengan tambahan stiker logo nama usaha di peternakan burung puyuh ini yaitu Mahkota Puyuh. Oke, mungkin terkait data-data yang sudah saya tanyakan Bu Yayu selesai hari ini dan mungkin terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Ramadan. Kali ini saya mendatangi konsumen peternakan burung puyuh dari Bu Yayu. Mungkin Bapak boleh perkenalan Pak, nama, umur, pekerjaan. Oke. Nama saya Pak Suyatno Pandi, alamat Dusun Sidomukti, RT 01 RW 03, Oke. Desa Yosonga, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Baik, untuk pekerjaan apa Pak? Ya, pekerjaan kalau namanya orang tani ya kadang ya ambil telur, kadang ya ke sawah. Oke, baik. Mungkin yang saya tanyakan ini Pak, Bapak sebagai pengkonsumsi telur puyuh dari peternakan Bu Yayu, saya mau tanya seberapa sering membeli telur puyuh di Bu Yayu Pak? Gini Mas, setiap hari itu saya sering ambil, tapi nggak terlalu banyak. Oke. Ya kadang untuk kebutuhan sehari-hari di rumah sama istri, kadang ya saudara yang datang di rumah bisa ambil di Berarti sebelah. di sini konsumsi pribadi Pak ya, bukan Ya, dijual ya? ya. Oke, untuk kenapa memilih telur puyuh dan apa manfaat yang dirasakan Pak? Kalau menurut saya, telur puyuh itu kan banyak nilai gizi dan proteinnya. Iya Pak. Jadi semenjak itu saya mengkonsumsi itu, alhamdulillah
untuk kesehatan keluarga saya bisa terjangkau dengan aman dan bebas dari penyakit. Oke, jadi manfaatnya cukup begitu luas Pak ya. Ya cukup luas. Lalu untuk ini Pak, keluhan saat membeli telur puyuh apa ada Pak selama ini? Selama ini saya rasakan tidak ada mas. Oke. Tidak ada. Jadi aman untuk masalah kualitas. Untuk kebersihan telur bagaimana Pak? Untuk kebersihan telur saya lihat sendiri oke Pak ya, masih bersih ya. Kalau dilihat dari bentuknya memang itu telur yang baru, jadi semuanya Fresh. kelihatan cukup bersih Cukup dan bersih. nyaman. Oke baik. Lalu untuk di sini untuk harga ya kompetitif Pak ya, harga ya pasaran Pak ya. Ya Jadi kalau untuk harga pasar ya. mengikuti pasar. Oke, lalu untuk telur apakah susah untuk didapat Pak selama ini? Tidak, saya kira tidak. Bapak kira tidak ya untuk Tidak. telur ya. Lalu untuk ini Pak, untuk harapan, apakah Bapak tertarik dengan produk olahan Pak? Kalau saya untuk olahan yang seperti di toko-toko dan di warung-warung yang lain itu saya tidak tertarik. Iya, Ya, karena karena saya kan itu biayanya lebih mahal dan mungkin itu belum tentu barang itu bagus. Artinya kan barang itu bisa lama. Ya kalau menimbun konsumsi Pak ya? sendiri, ambil sendiri di kandang di Buyayu itu kan tahu Fresh ya? sendiri fresh Oke, dan baik. bersih. Betul Pak. Untuk masalah packaging kemasan Pak, tidak ada permasalahan Pak ya? Tidak ada. Oh, berarti yang tray gini Pak ya? Ya yang tray aja. Harga Pak. Oke, baik, mungkin untuk kurang lebih seperti itu data yang saya ambil ke konsumen Pak Sulyono nggih Pak? Pak Suyatno. Pak Sulatno nggih, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu saya bertanya-tanya terkait telur puyuh dari Buyayu. Ya mungkin jika saya ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Ramadan. Kali ini saya mengunjungi konsumen kedua dari peternak burung puyuh dari konsumen Buyayu. Mungkin Ibu boleh perkenalan dulu untuk nama, untuk umur dan pekerjaan. Nama saya Ginton, Ya. umur 50, Oke, untuk pekerjaan. pekerjaan ternak kambing. Oke, untuk pekerjaan ternak kambing. Dan di sini saya ingin mewawancarai terkait konsumen dari peternak burung puyuh dari Buyayu. Kurang lebih saya ingin bertanya seperti Ibu sebagai konsumen peternak dari burung puyuh Buyayu, seberapa sering membeli puyuh di Buyayu? Ya, sering. Sering Ibu ya. Apakah mungkin satu hari sekali satu tray gini tuh habis enggak ya? Ya, Relatif 2 ya. hari lah. Mungkin 2 hari ya. Oke, mungkin terus untuk konsumsi pribadi atau dijual Bu? Pribadi. pribadi. Oh, untuk dikonsumsi sendiri ya. Lalu kenapa memilih telur puyuh? Ya, karena banyak protein. Banyak protein dan digunakan untuk jamu mungkin Bu ya? Iya. Untuk jamu, lalu manfaat yang dirasakan mungkin ya untuk protein menurut Bu Jumi itu terlalu protein tinggi dan sehat dibuat untuk jamu. Lalu untuk keluhan Bu, untuk keluhan saat membeli telur puyuh apa ada di sini? Ya, kadang ada Pentas ya? bentes gitu. Oh, dari per tray ini mungkin ada dari 80 butir, andai kata Bu ada pentas berapa? 5 butir, 10 butir ada? 2 atau 3. Oh, Nggak keluhan. sampai banyak. Oke, untuk keluhan putun di sini keluhan untuk beli telur puyuh biasanya dia dapat telur yang pedas. Lalu untuk kualitas telur ya itu ya, untuk kualitas telur mungkin baik dan beberapa mungkin kalau kurang tepat ada yang pedas. Lalu untuk kebersihan telur bagaimana Bu? Ya, baik, fresh. Untuk kebersihan telur menurut Putun baik, fresh, mungkin karena langsung ambil dari peternak ya Bu ya. Dan telur posisinya tidak nimbun, jadi langsung keluar. Baru terus. Oke lah, untuk harga apakah kompetitif? Untuk harga kompetitif Bu ya? Ikuti pasar ya? Mengikuti pasar. Tidak ada permasalahan untuk harga. Lalu untuk telur apakah susah untuk didapat Bu selama ini? Tidak ya? Ya mungkin karena langsung. Peternaknya. Oke, langsung dari peternak. Lalu untuk harapan konsumen Bu, apakah tertarik untuk produk olahan Bu? Ya, tertarik juga. Tertarik untuk produk olahan karena apa Bu? Ya, karena cepat, siap saji. Oh, tidak perlu masak lagi ya? Meskipun harga lebih mahal, oke Bu ya? Karena siap makan. Apakah ingin packing yang lebih Bu, seperti kayak plastik mika atau tetap yang teri? pakai teri. Oh, tetap teri aja ya. Tidak permasalahan kalau masalah alas dari tray dari telur puyuh ini. Oke, untuk ketertarikan dari Situn
harapannya mungkin hanya di ini aja, di produk olahan Bu ya, yang matang ya. Kalau menurut Ibu, harga yang cocok berapa Bu produk olahan? Ketika ini harga 27 mentah, mungkin harga 35 masih oke. 35 produk olahan masih oke ya. Oke. Ya udah, mungkin kurang lebih saya wawancara sampai sini Bu. Data yang saya ambil segini, dan terima kasih Bu Tun telah meluangkan waktunya untuk saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan. Di sini saya sudah bersama konsumen ketiga dari peternakan Ibu Yayu. Mungkin untuk Masnya boleh dikenalkan terlebih dahulu Mas, nama, umur, pekerjaan. Ya, nama saya Anam, umur 27, pekerjaan kalau sekarang di bidang peternakan. Oke Mas, mungkin saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan saja terkait Mas Anam sebagai konsumen puyuh dari Ibu Yayu ya Mas. Ya. Mungkin untuk kebiasaan membeli Mas, berapa sering membeli telur Ibu Yayu Mas? Kalau saya biasanya itu 2 minggu sekali, Mas. 2 minggu sekali berapa Mas kebutuhan itu? Itu biasanya 1 ikat, Mas. 1 ikat itu sekitar 10 kilo. Oh iya, 10 kilo ya. 10 kilo satu tray, 10 tray ya. Lalu untuk konsumsi pribadi atau dijual Mas? Kalau saya pribadi, Mas, soalnya keluarga banyak. Untuk konsumsi pribadi ya. Ya. Kenapa memilih telur puyuh Mas? Ya, kalau telur puyuh karena proteinnya yang tinggi kan, Mas. Oke, jadi untuk kesehatan ya. Ya, kesehatan juga. Manfaat yang dirasakan oleh Mas Anam karena untuk kebutuhan keluarga, mungkin untuk anak, untuk keluarga bapak orang tua, mungkin yang dirasakan karena untuk manfaat, karena untuk khasiatnya tinggi, proteinnya tinggi. Lalu untuk keluhan konsumen, untuk keluhan saat membeli telur puyuh apakah ada Mas? Ada Mas, itu biasanya kan karena ada 10 tray ya Mas, itu Ya. beberapa ada yang bentes ya Mas. Oh, mungkin bentes dari perjalanan atau Ya, gimana Mas? kemungkinan dari perjalanan. Oke, lalu untuk kualitas ya, untuk kualitas dari Mas, menurut Mas Anam ketika pengambilan telur puyuh, mungkin kendala di pertengahan jalan, jadi akhirnya banyak yang bentes. Ya. Oh, yang bentes kira-kira banyak nggak Mas? Ya sekitar 5 sampai 10 kan. Oh, normal ya. Kira. Oke. Lalu untuk kebersihan telur aman Mas? Gimana? Untuk kebersihan telur aman? Kalau kebersihan aman, Mas. Harga apakah kompetitif? Untuk harga kompetitif ya? Harga tetap mengikuti pasar. Lalu untuk telur apakah susah untuk didapat Mas? Kalau telur sih karena saya langganan sih Mas. Oh, karena langganan Iya, ke langganan. Bu Yayu langsung ke peternak, mungkin ya tidak susah untuk pengambilan telur. Lalu untuk harapan konsumen Mas, apakah tertarik jika ada produk olahan Mas yang matang? Kalau saya pribadi sih hasilnya enggak sih Mas. Masih nggak tertarik ya? Masih. Mungkin Mas Anam nggak tertarik dengan produk olahan karena untuk produk olahan cenderung harganya mesti lebih mahal Ya. dengan yang telur mentah seperti ini. Oke. Untuk packing Mas, apa Mas tertarik yang tray konvensional ini atau yang modern atau seperti plastik mika yang di minimarket seperti itu? Oh, kalau itu sih tertarik gitu Mas. Tertarik ya Nah, dengan packing yang plastik mika ya? Iya. Oke, meskipun plastik mika ini meskipun agak mahal, apakah Mas Anam mempermasalahkan untuk harganya? Ya kalau harga sih kalau masih di 30 sampai 35 itu masih Oke ya, dengan catatan sekarang harga telur infonya 27 ya. 25 sampai 27 per kilo. Berarti jika menggunakan plastik mika ketika 30 sampai 35 masih tidak mempermasalahkan menurut Mas Anam. Oke, mungkin untuk data yang saya tanyakan ke Mas Anam kurang lebih seperti itu. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan. Oke, kali ini saya sudah bersama konsumen keempat dari peternakan puyuh dari Ibu Yayu. Mungkin Bapak boleh dikenalkan terlebih dahulu Pak, untuk nama, umur, pekerjaan. Untuk nama saya Bapak Khairul Anwar, umur sekitar 45. Oke, lalu untuk pekerjaan Pak? Pekerjaan saya tani. Oke. Bapak ini sebagai konsumen telur puyuh dari peternakan Bu Yayu nggih Pak? Ya. Oke, untuk pembelian Pak, seberapa sering untuk membeli telur puyuh Pak dari Bu Yayu? Saya membeli sama Bu Yayu itu untuk keperluan sehari-hari ya. Oke. Paling 3 hari sekali lah satu tray itu. Satu tray 3 kali. Itu untuk apa Pak? Untuk anu ya? Untuk Konsumsi pribadi, maksudnya konsumen. untuk lauk atau? ya, konsumsi pribadi. Oke, untuk lauk ya. Kenapa memilih telur puyuh Pak? Telur puyuh itu serasa ya dalam 1 kilo kan isinya banyak. Iya. Jadi mungkin dari kuantitas jumlahnya lebih banyak Pak ya. Lebih banyak. Kalau untuk lauk pauk mungkin lebih banyak daripada ayam telur, dari telur ayam.
dan juga manfaat yang dirasakan Pak ketika pakai telur puyuh. Manfaatnya saya rasa ya gimana ya, Khasiat atau gizi ya. Karena isinya protein juga tinggi. protein juga tinggi kan. Iya. Mungkin lebih luas aja Pak ya cara kayak kandungan nutrisinya ya Pak ya. Kandungan namanya petani kan nggak tahu, yang penting isinya banyak gitu. Oke, lalu untuk keluhan saat membeli telur puyuh Pak, apa pernah ada keluhan? nggak ada Untuk keluhan nggak ada, untuk kualitas telur juga aman ya Pak, aman, bagus, karena langsung ambil dari peternak. dari peternak. Untuk kebersihan telur aman, untuk harga apakah kompetitif? Harganya ya stabil aja lah, Maksudnya ngikuti pasar Pak ya? di pasar. Oke, untuk telur apakah susah untuk didapat Pak? Gampang sekali karena saya ngambil langsung dari Peternak. peternak langsung. Oke, oh, untuk produk olahan apakah tertarik Pak dengan produk olahan yang matang gitu Pak? Produk olahan saya kira ya kalau ada tertarik sih. Oke, lalu untuk packingnya apakah tertarik juga untuk packingnya lebih modern? Packing kalau masalah produk olahannya sudah matang, kalau packing ya otomatis ya mungkin lebih Higienis ya, juga lebih ya, dapet ya. karena produknya matang juga. Mungkin harga yang cocok menurut Pak Irul berapa ketika pakai yang produk olahan yang produk matang? Produk olahan ya kisaran antara 30-35 ya Mungkin masuk ya Pak? masuk, masih masuk ya. Oke, Masih baik. terjangkau lah sama Masih terjangkau. Oke, mungkin untuk masalah kayak produk olahan yang menurut Pak Irul tertarik itu hanya di produk olahan, dan untuk packing juga tertarik karena produk matang harus sebanding dengan yang higienis ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin data yang saya ambil dari Pak Irul sebagai konsumen keempat ini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Ramadan. Kali ini saya ingin mewawancarai konsumen kelima dari peternakan burung puyuh dari Ibu Yayu. Mungkin Bapak boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak, untuk nama, umur, pekerjaan. Nama saya Daru Saputro, umur 45 tahun, pekerjaannya keliling telur. Pengepul telur ya Pak? Iya. Oke, mungkin ada beberapa poin Pak yang mau saya tanyakan terkait telur atau hasil produksi dari peternakan Bu Yayu. Untuk saat ini seberapa sering membeli atau serapannya berapa Pak mengambil telur di peternak Bu Yayu ini? Kalau ternak di Buryayu itu setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Mungkin kalau bisa diambil hitungan kasar Pak, satu hari average kerataan berapa? Tiga. Tiga. Rata-rata tiga. Tiga ikat ya? Tiga ikat. 30 kilo. Oke, jadi untuk kalau kita ambil kerataan Pak Daru ini serapan pengambilan telur di Bu Yayu mungkin per hari kurang lebih 3 ikat atau 30 kilo. Bisa kalau pas rame. Kalau pas rame, kondisional Pak ya. Lalu untuk ini untuk bukan untuk konsumsi pribadi tapi untuk dijual. Target penjualan kemana Pak? Arahnya Pak? Selain Pasar. ke pasar aja ya? Ke toko, ke pasar, Ke pasar, ke toko, sama door to door. oh door to door langsung ya? Ah. Oke. Jadi kebanyakan larinya ke apa Pak ya? Pak, ke pelanggan yang dijual lagi ya? Iya. Bukan yang untuk konsumsi pribadi ya. Lalu kenapa memilih telur puyuh Pak? Karena saya dulunya itu peternak puyuh. Oh, karena memang historinya awal memang peternak puyuh. Jadi sekarang meneruskan untuk jadi pengepul juga. Peternak produksinya juga Pak ya. Betul. Oke, lalu untuk ini Pak, untuk keluhan saat membeli telur puyuh apakah ada selama ini? Kalau selama di Buyayu nggak ada keluhan ya Mas. Oke, jadi untuk selama ini nggak ada keluhan di Bu Yayu. Lalu untuk kualitas telur berarti juga oke atau ada? Bagus. Kualitas telur juga oke. Lalu untuk kebersihan telur? Bagus. Kebersihan telur bagus, mungkin karena fresh ya dari kandang langsung. Langsung. Untuk harga apakah selama ini kompetitif Pak? Kalau kita bilang perbandingan dengan yang lainnya. Kompetitif nggak pernah itu ya, istilahnya kalau dibandingkan dengan harga telur yang sekarang turun itu ya masih enak. Masih enak puyuh ya. Iya. Secara oke. Lalu untuk telur stok Pak ya, apakah susah Pak untuk didapat telur ini? Puyuh ini? Kalau sekarang Enggak ya. Kemarin waktu MBG itu susah. Cukup susah. Kenapa Pak? Ya karena itu peternak itu langsung didatangi langsung sama. Oh, jadi peternak langsung di bypass langsung ya? Iya. Sama pelaksananya Pak ya? Pikat. Oke. Kalau saat ini Pak Dalu ini kan jual telur mentah. Apakah untuk saat ini Pak, apakah tertarik untuk jual produk olahan Pak? Tertarik itu sudah saya tuh. Oh, Bapak udah jual ya? Nah, udah jual. Telur puyuh asin Pak ya? Oke. Lalu untuk packaging Pak,
apakah packaging masih tertarik dengan packaging yang sudah modern? Kepinginnya sih ya yang ngikutin yang modern aja sebetulnya. Cuma kan dari segi harganya kan nambah mas. Lalu untuk segi pasar juga gimana Pak? Kalau memang pakai packaging yang plastik mika atau sebagainya? Ya seharusnya kan harus komunikasi dulu sama pasar. Oke, nggak asal serta merta Iya. terima ya Pak ya? Iya, soalnya kan nambah kosnya. Oke. Lalu pasti akan kena ada kenaikan harga Pak ya? Kira-kira kalau memang penggunaan itu penjualan pakai produk olahan plus plastik mika, harga yang cocok berapa Pak? Harga yang cocok kalau sekarang harga itu di ya itu 25 ya harus 26. 26. Bahkan bisa lebih Pak ya? Ketika produk olahan ditambah plastik mika ya, kan costnya juga akan menambah. Oke. Mungkin untuk data yang saya tangkap sementara ini aja sih Pak. Sebagai Pak Daru sebagai pengepul mungkin ini aja, dan saya terima kasih Pak ya udah dikasih ruang waktu, dan saya terima kasih. Mungkin kalau ada yang salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.